Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai mikrotomi, pembuatan sediaan dan pewarnaan. Topik yang akan kami bahas yaitu pendahuluan, prinsip dan tujuan, alat dan bahan, cara kerja, hasil praktikum, dan kesimpulan. Pendahuluan. Pembuatan preparat histologi dapat dilakukan menggunakan metode parafin dan teknik pengecatannya dapat dilakukan dengan pewarnaan HE dan MT. Pada umumnya, pembuatan preparat histologi banyak menggunakan pewarnaan HE dengan harapan sudah cukup baik untuk menampilkan secara jelas struktur-struktur jaringan. Karena secara teoritis, hematoksilin dapat mewarnai inti sel dan memperlihatkan bagian dalam inti sel, sedangkan eosin dapat mewarnai sitoplasma. Prinsip dan tujuan. Prinsip dari praktikum kali ini yaitu prinsip pewarnaan dengan HE adalah inti yang bersifat asam akan menarik zat atau larutan yang bersifat basa sehingga warna akan menjadi biru. Sedangkan sitoplasma yang bersifat basa akan menarik zat atau larutan yang bersifat asam sedangkan warna menjadi merah. Tujuan praktikum untuk mengetahui cara pembuatan sediaan dan pewarnaan histologi jaringan. Alat dan bahan. Mikrotom, pinset, water bath, object glass, cover glass, hot plate, spatel, stain jar, pisau mikrotom, dan tisu. Untuk bahannya sendiri yaitu terdiri dari zat warna eosin, zat warna hematoksilin, silol, alkohol 70%, alkohol 96%, dan alkohol absolut. Selanjutnya ada prosedur kerja untuk pemotongan mikros. Yang pertama, pasang pisau mikrotom, kemudian atur ketebalan potongan antara 3-5 mikrometer. Kemudian, siapkan water bath, masukkan air ke dalamnya, kemudian atur suhu antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian, ambil blok jaringan, pasang pada pengait blok pada mikrotom, kemudian kunci pengait blok. Siapkan objek gelas dan beri kode. Lalu buka kunci mikrotom, kemudian ratakan permukaan blok hingga terlihat gambaran jaringan yang utuh. Selanjutnya, kunci mikrotom, lalu buka kunci penggeser pisau mikrotom, geser pada sisi pisau yang lain, kunci penggeser pisau mikrotom. Kemudian buka kunci mikrotom dan lakukan pemotongan jaringan dengan memutar tuas mikrotom secara cepat dan teratur sehingga didapat hasil potongan berupa pita parafin yang representatif terhadap blok. Kemudian, renggangkanlah pita parafin, kemudian pindahkan pita parafin ke water bath. Lalu renggangkanlah lagi pita parafin dalam water bath dengan menggunakan spatel jika terdapat lipatan. Kemudian tangkap pita parafin dengan objek gelas, kemudian keringkan. Selanjutnya ada prosedur kerja untuk pewarnaan sediaan. Yang pertama ada persiapan pewarnaan. Siapkan slide yang terdapat potongan jaringan, lalu dipanaskan di atas hot plate sampai meleleh di bagian pinggirnya 3-5 menit agar jaringan menempel di objek gelas.
Yang kedua, disiapkan protokol alur pewarnaan yang diinginkan atau yang akan digunakan dan disiapkan alat-alat serta bahan-bahan yang akan digunakan. Selanjutnya ada prosedur kerja dari proses pewarnaan, yaitu yang pertama adalah proses deparafinisasi, yaitu slide direndam di dalam silin atau silol 1 selama 10 menit di dalam standing jar. Lalu slide direndam kembali pada silol 2 selama 10 menit. Tahap kedua adalah proses rehidrasi menggunakan penurunan alkohol. Celupkan dan rendam slide dalam alkohol absolut selama 5 menit. Kemudian lakukan perendaman kembali dengan alkohol absolut selama 3 menit. Lalu celupkan dan rendam pada alkohol 70%. Kemudian dibilas menggunakan air mengalir. Lalu tahap ketiga adalah pewarnaan. Pewarnaan 1 yaitu rendam di zat pewarna hematoksilin selama 2-5 menit. Lalu dibilas menggunakan air mengalir, kemudian rendam kembali slide dalam alkohol 70% selama 5 menit. Selanjutnya, dari proses pewarnaan adalah rendam slide dalam alkohol 96%. Kemudian, tahap keempat adalah pewarnaan kedua, yaitu rendam dengan eosin selama 5 menit. Lalu, tahap kelima adalah proses dehidrasi, yaitu rendam slide dalam alkohol 96% selama 10 menit. Kemudian, rendam slide pada alkohol absolut 1 selama 5 menit. Lalu, rendam kembali slide pada alkohol 2 selama 5 menit. Selanjutnya, tahap ke-6 adalah proses clearing, yaitu rendam slide dalam silin 1 selama 10 menit. Kemudian rendam kembali slide pada silin 2 selama 10 menit. Lalu angkat slide dari silin dan diamkan slide sampai kering. Proses mounting. Yang pertama, slide yang telah kering selanjutnya akan dilakukan proses mounting. Yang kedua, ambil 1 tetes entelan, letakkan di bagian tengah slide. Yang ketiga, dicelupkan slide tersebut ke dalam silen atau silol sebanyak 1 kali. Kemudian, yang keempat, tutup dengan cover glass sampai rata dan jangan sampai ada gelembung pada slide. Yang terakhir, tunggu entelan sampai kering dan setelah itu slide dapat diamati pada mikroskop. Hasil praktikum. Berikut hasil praktikum setelah dilakukan pengamatan di mikroskop. Pembahasan. Pada praktikum kali ini, jaringan yang dipakai adalah sampel miom dan didapati pada pengamatan di mikroskop terdapat sel abnormal. Pewarnaan jaringan yang dilakukan pada praktikum kali ini cukup baik. Preparat histologi yang telah dihasilkan dari proses histoteknik dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Diawali dengan pembesaran 10x10, dapat dilihat ada perbedaan gradasi warna dari jaringan yang diwarnai dengan hematoksilin eosin. Inti sel akan berwarna biru, sedangkan struktur lain akan berwarna merah muda sampai merah. Kesimpulan. Yang pertama, histoteknik merupakan suatu cara tissue processing untuk dapat menjadi suatu sajian atau preparat histologi yang baik yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melihat keadaan fisiologis atau patologis dari jaringan sewaktu masih hidup. Yang kedua, pewarnaan hematoksilin dan eosin adalah pewarnaan rutin. Hematoksilin berwarna biru gelap merupakan pewarnaan inti sel, sehingga pada mikroskop dapat dilihat inti akan berwarna biru. Eosin berwarna merah akan mewarnai sitoplasma dan otot, sehingga disebut juga counterstain atau mewarnai struktur lain yang tidak diwarnai hematoksilin. Sekian dari kami, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.